Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi haji. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan kelompok 2 terlebih dahulu. 1. Anan Setiawan. 2. A. Duhanul Hakim. 3. Ainunisa Imelda Putri. 4. Hilary Intani. 5. Fajar Ilham. Oke, baik, langsung saja ke presentasinya. Definisi dan hukum haji. Definisi: haji menurut etimologi berarti al-hajj, yang artinya tujuan. Sedangkan menurut Islam, haji adalah kegiatan mengunjungi Ka'bah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu tertentu dan dengan rukun-rukun tertentu serta wajib bagi yang mampu. Hukum haji. Hukum ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu. Ibadah haji pula hanyalah diwajibkan sekali dalam seumur hidup manusia, dan jika dilaksanakan lebih dari satu kali hukumnya sunnah. Pelaksanaan ibadah haji yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dan berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan prinsip beribadah hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya dalam hal apapun, sebagaimana Allah berfirman pada Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 127. Rukun dan wajib haji. Rukun haji adalah perbuatan yang harus dikerjakan yang tidak boleh diganti dengan satupun. Jika tertinggal salah satunya akan mengakibatkan tidak sah hajinya. Rukun haji dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah ihram. Ihram adalah berniat memulai mengerjakan haji atau umroh dengan memakai pakaian ihram, yaitu pakaian yang berwarna putih. Yang kedua adalah wukuf di Arafah. Wukuf adalah berhenti hadir di padang Arafah pada waktu yang ditentukan, yang dimulai dari tergelincirnya matahari atau waktu zuhur pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga adalah tawaf. Tawaf ialah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang keempat adalah sya'i. Sya'i ialah berlari-lari kecil di antara Bukit Syafah dan Marwah sebanyak 7 kali. Yang kelima adalah tahallul. Tahallul merupakan penghalalan atas beberapa larangan dalam ibadah haji dengan cara menggunting rambut minimal 3 helai. Tahallul dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah penghalalan atas beberapa larangan haji seperti melepas pakaian ihram, menggunting kuku, memakai wangi-wangian, serta menutup kepala. Tahallul kedua adalah penghalalan atas keseluruhan larangan dalam ibadah haji seperti melakukan akad nikah. Yang keenam adalah tertib, yaitu menertibkan pelaksanaan rukun yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan, seperti melakukan tawaf terlebih dahulu daripada melakukan sya'i, lalu seterusnya. Wajib haji. Wajib haji adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Namun bila tertinggal salah satunya, karena suatu hal dapat diganti dengan membayar denda yang harus dibayar atau ditunaikan sesuai ketentuan yang telah tercapai. 1. Ihram dan mikat. Mikat ada 2 macam, yaitu mikat zamani adalah waktu berniat haji, yakni sejak bulan Syawal sampai terbit fajar, tanggal 10 Dzulhijjah. Mikat makani adalah tempat-tempat yang telah ditentukan untuk melakukan ihram. 2. Bermalam di Muzdalifah. Setelah melakukan wukuf di Arafah, para jamaah melakukan perjalanan menuju Muzdalifah dan hendaknya bermalam di Muzdalifah. 3. Melontar jumrah di Al-Aqabah. Melontar jumrah adalah melempar suatu jumrah yang dinamai jumrah Al-Aqabah. 4. Melontar 3 jumlah. Melontar 3 jumlah masing-masing dengan 7 buah batu kerikil yang dilakukan pada hari Syarik. 5. Bermalam di Mina. Bermalam di Mina selama 3 hari. 6. Tawaf wada, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf ini adalah tawaf perpisahan. 7. Meninggalkan larangan haji, menjauhkan diri dari segala larangan dalam melaksanakan haji. Larangan dan sunnah haji. Larangan: 1. Memakai pakaian yang berjahit
bagi kaum pria. 2. Menutup kepala bagi kaum pria. 3. Menutup muka dan telapak tangan bagi perempuan. 4. Memakai wangi-wangian setelah ihram. 5. Menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain. 6. Memotong kuku. 7. Mengadakan akad nikah. Jika melanggar, maka hajinya tidak sah dan harus mengulang tahun depan. 8. Bersetubuh. 9. Berburu dan membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Sunnah. Pertama, melakukan haji ifrad. Melakukan haji saja tanpa disertai atau dibarengi dengan umroh. 2. Membaca doa talbiyah bagi laki-laki dengan keras, untuk perempuan sekedar didengar oleh diri sendiri. 3. Berdoa setelah membaca talbiyah. 4. Membaca zikir sewaktu tawaf. 5. Sholat 2 rakaat sesudah tawaf. 6. Memasuki Ka'bah. Cara pelaksanaan ibadah haji terbagi menjadi 3, yaitu haji ifrad, yaitu mendahulukan pelaksanaan ibadah haji, kemudian melakukan ibadah umroh. Haji qiron, yaitu melakukan atau melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh secara bersamaan. Haji tamattu, yaitu mendahulukan ibadah umroh daripada ibadah haji. Manfaat ibadah haji: hati menjadi tenang, meningkatkan rasa syukur, semakin mendekatkan diri kepada Allah, dapat dijadikan ajang muhasabah atau memperhatikan dan merenungkan hal baik dan buruk yang telah dilakukan. Menunaikan kewajiban bagi seorang muslim yang mampu, dapat membersihkan diri dosa apabila benar-benar memohon ampun, menjadikan sebagai orang berhaji mabrur. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.